Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program Bible Study pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa Allah kita. Terus kita dibawa kepada pengertian-pengertian yang ilahi, sehingga kita akan diperkuat kerohanian kita dengan cara mengenal firman Allah dan menjadi pelaku atas kebenaran-kebenarannya. Hari ini kita akan belajar tentang step yang paling berat di dalam kehidupan Abraham. Mengapa? Karena Tuhan akan menguji untuk yang terakhir kali. Sebelum nanti Abraham betul-betul disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, kisahnya seperti apa? Nanti kita baca dan sebentar kita akan minta tuntunan Roh Kudus, minta lawatan Tuhan, supaya apa yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi firman yang hidup buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia di dalam kebenaran dan roh kita. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Nyatakan cinta-Mu kepada Yesus. Dengan segenap hati, mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Shikira la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara. Kinala rabayara la rabayara la rabayara la rabashikira la rabayara. Kinala rabashikira la rabo. Hinamata kayara la rabayara, hinamata kayara la rabayara la rabayara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. pujilah aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Cobalah
Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Namamu besar, namamu ajaib, Raja di atas segalanya. Shikira lara bayara lara bayara lara bayara lara bayara. Shikira lara bayara lara bayara. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan-Mu, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Amin. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu
ku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Amin, amin. Walau ku tak melihat Yes, Lord. jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat melihat apa yang di depan kami, apa yang akan terjadi di hadapan kami, tapi kami tetap akan percaya kepada Engkau. Kami menguatkan hati kami untuk tidak ragu terhadap firman Allah, tidak bimbang terhadap perkataan-perkataan Allah. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami akan belajar bagaimana Engkau akan memperlihatkan kami betapa Bapak iman itu, yaitu Abraham, memberikan contoh dan teladan. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya dia melakukan setiap firman dan kehendak Tuhan. Urapi kami untuk kami mengerti ya Tuhan. Kuatkan kami untuk kami menjalani setiap firman yang kami terima. Kami bukan hanya pandai belajar, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus, berkata-katalah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22, di Alkitab buku kita halaman sekitar 20 saudara. Kita sampai kepada sebuah materi yang menurut saya ini besar sekali. Dampaknya bagi iman setiap orang yang mengaku dirinya sebagai milik Tuhan. Abraham imannya sedang diuji. Kepercayaannya sedang diuji Tuhan. Nah, hasilnya seperti apa? Ujiannya seperti apa? Mari kita simak baik-baik dan kita akan baca perlahan-lahan. Dari Kejadian 22 ayat 1 nanti akan kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung
yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di sini pembacaan kita saudara. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Hal-hal penting apa yang harus kita mengerti. Ya. Pertama kita melihat bahwa berkat besar yang diterima oleh Abraham dan Sarah itu mendapatkan sebuah ujian atau cobaan dari Tuhan. Nanti akan saya jelaskan mengapa Allah mencobai. Padahal di ayat-ayat di Perjanjian Baru Allah tidak mencobai, kan gitu ya saudara ya. Tetapi nanti akan saya jelaskan. Kalau Allah memberikan berkat yang besar kepada kita, seperti dia memberikan berkat Ishak kepada Abraham, maka kita siap untuk diuji. Siap untuk diuji. Sebab maksud Allah memberkati kita supaya kita semakin dekat kepada Dia. Bukan semakin terikat kepada berkatnya. Maka saya katakan, pelajaran pada malam hari ini adalah komitmen kita terhadap Allah atau kita lebih cenderung kepada berkatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, dalam hal ini Allah langsung menunjuk berkat besar itu yang harus dipersembahkan Abraham kepada Allah, yaitu Ishak. Abraham dalam posisi menerima penegasan terakhir tentang perjanjian dengan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak.
Ini penegasan terakhir. Sebelum aku melantik engkau menjadi bapak orang yang beriman, maka aku akan uji sebesar-besarnya, seberat-beratnya bagi Abraham. Ini penegasan terakhir, saudara. Dan tempat di mana Abraham harus mempersembahkan Ishak itu di Gunung Moria, ya, di mana nanti tempat Daud membangun mezbah dan di mana Salomo membangun bait suci yang pertama di kota Yerusalem. Ini Gunung Moria, saudara. Bagi Abraham, ini bukan perkara mudah untuk mempersembahkan Ishak. Hal ini karena Ishak itu didapati dengan menanti penantian yang panjang, 25 tahun, saudara. Ishak juga selalu berjalan bersama-sama dengan Abraham. Itu disebutkan sampai 2 kali. Menunjukkan bahwa iman kedua orang ini adalah menjadi satu. Jadi kalau udah ada chemistry antara anak dan bapak, bapak dan anak, imannya sudah menjadi satu, untuk dipisahkan itu berat sekali. Berat sekali. Namun Allah memiliki tujuan supaya Abraham tidak terikat kepada berkatnya. Ya, kamu sudah berjalan bersama-sama, sudah beriman bersama-sama. Tetapi ingat, ya, di atas imanmu, di atas segala berkat yang kau terima, itu ada Allah. Ada Tuhan yang harus diutamakan dibanding dengan apapun juga. Nah, ujian pengutamaan Tuhan inilah yang menjadi berat bagi Abraham. Kalau kita pikirkan, sulit sekali untuk melakukannya, saudara. Namun kita lihat, Allah betul-betul melihat Abraham itu luar biasa. Ya. Dikatakan Allah mencobai Abraham. Di ayat yang pertama itu. Ya. Iman dan penyerahan Abraham kepada Allah itu sedang diuji seberat-beratnya. Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Bahkan dengan kasih Allah sendiri. Kemarin kita belajar harus mengasihi sesama manusia. Ya, seperti kita mengasihi Allah, kita mengasihi sama manusia. Lah kok ini disuruh membunuh anaknya sendiri pula? Ini kan menentang akal sehat sebenarnya. Nah, di dalam kasih Abraham, kita sedang melihat, kita membaca tentang 3 tujuan iman yang besar ketika dia sedang diuji itu, saudara. 3 ujian iman yang besar. Yang pertama, Abraham dipanggil untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya. Dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Dari Haran harus keluar. Ini ujian iman. Memisahkan dirinya dari bangsa atau dari tanah air. Serta pergi tanpa mengetahui tujuannya. Itu ujian pertama Abraham. Ujian yang kedua. Tuntutan untuk mempercayai Allah. Bahwa Allah akan menggenapi janjinya lewat Sarah yang mandul. Bagaimana mungkin orang mandul bisa punya anak? Tapi Tuhan berjanji akan memberikan anak lewat Sarah. Itu ujian. Dan Abraham menanti 25 tahun. Dan ujian yang terakhir. Ini sangat mematikan sebenarnya, saudara. Artinya kalau Abraham tidak taat, selesai. Kalau Abraham tidak menuruti firman Allah, batal semuanya perjanjian kekal itu. Tapi puji Tuhan, ujian yang terakhir yang paling berat ini, perintah untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikan itu. Dan Abraham, tiga-tiganya mempercayai. Padahal segala harapan mengenai masa depan tentang perjanjian itu hanya ada di dalam diri Ishak. Lah kok ini suruh menyembelih, saudara? Saudara pernah
mendengar seorang ibu, seorang bapak kalau lihat anaknya katakanlah sakit demam panas saja. Bagaimana usaha orang tua supaya anaknya segera sembuh. Bagaimana upaya seorang ibu atau seorang ayah supaya anaknya segera pulih kesehatannya. Apapun dilakukan, apapun dijabanin. Lah ini selalu menyembelih anaknya. Anak yang dinantikan 25 tahun. Anak yang sangat dikasihi. Sampai harus dipisahkan dari Ismail. Abraham rela mengusir Ismail dan Hagar demi anak ini. Lah kok Allah mencobai untuk menyembelih. Setiap kali ujian atau pencobaan yang Tuhan adakan buat kita, Allah punya maksud yang luar biasa. Supaya kita next level. Naik. Mendapatkan janji sepenuhnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita melihat arti kata dicobai. Ya, dicobai. Di dalam bahasa Ibrani memperkatakan namanya gini, Nisa. Nisa itu mencobai. Ya, Nisa itu mencobai. Menunjukkan kepada suatu ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian yang lain. Pencobaan, mencobai atau dalam bahasa Ibrani Nisa itu artinya mengungkapkan iman Abraham kepada Allah dengan cara diuji yang tidak bisa dilakukan dengan ujian-ujian yang lain. Jadi hanya ini ujiannya. Ini ujian terakhir. Ini ujian ketentuan. Apakah engkau pantas disebut sebagai bapak orang beriman? Abraham harus memberikan bukti dari ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ketaatan yang buta. Artinya udah gak mikir lagi itu anak. Itu darah dagingku. Itu anak perjanjian. Itu buta, dibutakan. Kepercayaan yang tanpa syarat ini. Ketaatan yang mutlak. Ya. Harus taat yang buta ini. Pokoknya udah nggak bisa melihat Ishak lagi. Yang dilihat hanya Tuhan. Ini namanya Nisa. Ujian yang paling berat. Yang tidak ada ujian lain yang pantas diberikan. Kecuali ini. Abraham telah melewati api ujian yang paling dahsyat. Dia tetap tegar. Dia siap menanggung segala sesuatu. Mungkin dia tegang, saudara. Mungkin keringat dingin keluar. Tapi tidak pernah ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Sungut-sungut keluar dari mulutnya. Coba kalau manusia biasa, saudara. Mungkin perkataannya, Tuhan kalau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Mosok ngasih diminta lagi, kan kira-kira seperti itu. Tapi Abraham tidak. Apa yang kita baca, tidak pernah ada keluar satu kata pun. Keluhan, sungut-sungut, protes kepada Tuhan. Ini ketaatan yang mutlak yang diberikan kepada Allah. Nah ini arti kata dicoba itu seperti itu. Tidak ada ujian lain selain ini. Kalau ini lulus, luar biasa Abraham. Tapi kalau ini tidak lulus, selesai urusan dengan Abraham. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, ada satu hal yang menarik, saudara. Ketika dia berjalan keluar dari rumahnya, semua dipersiapkan oleh Abraham. Dia bawa 2 bujangnya, bawa keledai. Dia sudah siapkan kayu bakarnya. Dia persiapkan tali-talinya. Bahkan dia sudah bawa pisau untuk menyembelih Ishak. Dalam posisi ini Ishak tidak tahu apa-apa. Ishak tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Yang dia tahu cuman bapakku akan membangun mezbah di atas gunung Moria. Mereka jalan. Sebelum mencapai puncak di mana dia akan mempersembahkan Ishak, dia bilang sama bujangnya, "Bujang, kamu tinggal sini. Kamu tinggal sini. Kami itu menunjukkan pada Abraham dan Ishak
saya dan Ishak, kami akan naik untuk sembahyang. Coba bayangkan saudara. Dia tidak sedang berutu, aku dan Ishak akan naik untuk apa? Menyembelih anakku. Tidak, dia sembahyang. Kata sembahyang itu artinya menyembah Yang. Menyembah Yang Maha Tinggi. Sembah Yang. Dia sedang membuat sebuah kalimat iman. Bahwa kami ke atas tidak sedang menjadi pembunuhan. Kami tidak ke atas bukan untuk menjadi sebuah tragedi keluarga. Tapi kami sedang mau sembahyang. Yang lebih hebat lagi. Nanti kalau sudah selesai. Kami akan kembali. Dahsyat itu. Kata kami artinya Abraham sudah punya pengertian. Toh misalnya Ishak mati dengan pisauku. Dia sanggup memberikan nyawanya kembali. Karena kami berdua akan kembali. Iman seperti inilah yang sungguh dahsyat luar biasa. Saudara. Jujur, saya belum sampai kepada ini saudara. Dan saya yakin juga kita mungkin belum sampai kepada ini. Tapi ini sedang menggambarkan bagaimana landasan iman kita kepada Allah lewat iman Abraham. Yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan. Seperti Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia, disalib, mati buat saudara dan saya. Ujian yang seperti ini yang patut kita teladani saudara. Nah, ketika sampai di atas, mezbah sudah dibuat, kayu sudah disusun, pemantik api sudah disiapkan, dan bahkan mungkin sudah dinyalakan. Tiba-tiba Ishak bertanya, Bapak, ini sudah siap semua. Mana kambing dombanya? Mana domba jantannya? Dan saya bisa merasakan bagaimana hancur hatinya Abraham ketika mendengar anaknya seperti itu. Saya mengilustrasikan saudara. Mungkin Abraham menoleh ke arah lain dulu, gak kuat memandang Ishak. Mungkin Abraham menolehkan pandangannya ke sudut yang lain. Ini imajinasi rohani saya. Karena gak tega akan menyembelih leher anaknya. Pertanyaan Ishak ini seperti menyayat hati Abraham yang paling besar. Lukanya luar biasa. Terluka. Tapi apa yang dikatakan Abraham? Nak, nanti Tuhan akan menyediakan. Keluarlah kata Jehovah Jireh itu di sini. Ketika Abraham tidak sayang lagi kepada Ishak dalam tanda petik, akan dikorbankan untuk Tuhan. Dan Abraham tidak berkamuflase, tidak sedang berdrama-drama dengan Tuhan. Dia betul-betul setelah mengasah pisaunya, dia acungkan itu ke leher Ishak yang diikat dengan tenang. Diperkirakan usia Ishak pada waktu itu 30 tahunan. Saudara. 30 tahunan. Dia bisa meronta, dia bisa lari. Ya. Dia bisa, memberontak ayahnya. Ini ayah jenis apa? Ini bapak model apa? Rela menyembelih anaknya. Tapi Ishak diam saja. Seperti ketaatan iman Abraham yang mutlak kepada Allah, demikianlah ketaatan iman yang mutlak Ishak kepada bapaknya, Abraham. Dua manusia ini layak kita teladani. Dua manusia ini layak kita contoh hidupnya. Kalau Tuhan yang suruh, dia taat mutlak. Dia merem dengan apapun juga.
Hanya fokus kepada Tuhan. Seperti fokusnya Abraham menaikkan pisau untuk menyembelih anaknya. Demikianlah fokusnya Ishak untuk menerima apapun yang dilakukan oleh bapaknya. Wow, luar biasa. Kata-kata nanti Tuhan menyediakan, itu betul-betul terjadi, saudara. Karena begitu pisau akan diturunkan untuk menyembelih, untuk menyayat leher Ishak, tiba-tiba Allah berkata, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, stop. Aku tahu sekarang. Aku tahu imanmu. Aku tahu ketaatanmu. Aku tahu pengorbananmu. Aku tahu sembahyangmu betul-betul sembahyang yang aku sukai. Yaitu engkau fokus kepadaku. Engkau tunduk kepada taat, kepada perintahku. Ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Allah menyediakan kepada orang-orang yang taat dan setia. Bagi Abraham, menguatkan hati untuk menyembelih Ishak, itu persembahan yang besar sekali. Dari pihak Tuhan, melihat Abraham akan menyembelih Ishak, itu sebuah kebenaran yang besar sekali. Dan kalau persembahan berpadu dengan kebenaran yang hakiki itu, menghasilkan apa, saudara? Kemuliaan Allah yang luar biasa. Di sana ada seekor domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak-semak. Lalu apa? Diikatnya anak domba itu, disembelih. Nah, ini gambaran, saudara. Anak domba jantan ini gambaran dari apa? Persembahan, pemberian Allah kepada manusia yang dinyatakan lewat Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Kalau Tuhan menguji Abraham, Tuhan mencobai Abraham seperti itu, Allah juga menguji kita untuk menyerahkan hal yang terpenting dalam hidup kita. Seperti ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi. Persembahkanlah yang terbaik, yang tunggal. Persembahkanlah yang terbesar, yang paling kau sukai, yang paling kau cintai. Persembahlah kepadaku. Dan sesungguhnya, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Seperti Abraham tidak pernah kehilangan Ishak, bahkan dilipat gandakan. Demikianlah kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, saudara. Imanmu harus berkata, aku tidak kehilangan apa-apa. Dalam diriku tidak ada yang kurang, yang tidak akan berkurang. Justru akan ditambah-tambahkan. Karena kata Jehovah Jireh itu juga selain menyediakan, artinya menggantikan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yuk, kalau kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, taatlah mutlak kepadanya. Tuhan ngomong apa, lakukan. Tuhan perintahkan apa, lakukan. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang beriman, seperti Abraham beriman. Ini ya, saudara. Mari kita melihat diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu betul-betul sembahyangmu kepada Tuhan? Seperti Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, kami akan sembahyang kepada Tuhan. Apakah engkau memberikan kepada Tuhan itu sesuatu yang betul-betul engkau kasih? Bahkan ada orang berkata, persembahan kalau tidak menyayat hati sampai kita sakit itu bukan persembahan. Nah, ini salah satunya buktinya, saudara. Ketika Abraham sakit, harus kehilangan Ishak, berpisah dengan Ishak, itu dia persembahkan. Kadang kita juga perlu sekali-kali ya, saudara, mempersembahkan itu sampai sakit gitu. Sampai sakit, pilu rasanya. Dan itu kalau kita bawa dengan sukacita kepada Tuhan, Tuhan
akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Bagaimana salah satu saksi iman, yaitu Bapa orang beriman, Abraham, sedang memberikan sebuah pelajaran penting buat kami. Supaya kami meneladani hidupnya. Ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak, dia setia, dia taat, dia lakukan tanpa protes dan komplain. Bagaimana menyayat hatinya Abraham ketika melihat anaknya terikat, ditaruh di atas bara api itu, yang siap untuk membakar korban persembahan. Kami tidak dapat membayangkan betapa menderitanya Abraham, betapa pilunya hati Abraham. Namun itulah persembahan yang disertai dengan hati yang tulus. Ishak adalah persembahan yang terbaik. Tetapi hati Abraham yang menyertai persembahan itu, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran malam hari ini. Didik kami, ajar kami supaya kami memiliki ketaatan yang mutlak seperti Abraham. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati mereka yang betul-betul rindu untuk mendambakan hal-hal yang baik. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, kerukunan keluarga, orang tua dengan anak, dengan kerabat yang lain. Pulihkan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati masa depan mereka. Berkati kami semuanya. Tidak sia-sia kami memiliki Allah yang luar biasa dahsyat itu. Kesehatan kami, keperluan kami, kebutuhan kami, semuanya disediakan Tuhan kalau kami mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah sumber damai sejahtera dan sukacita. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.